Welcome back to my channel. Apapun kita ceritain. Terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta like-nya. Dan kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya seperti biasa kita akan menceritakan kasus ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang tentunya akan meningkatkan tingkat kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar. Tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Sebuah pasangan suami istri, kita misalkan aja namanya Budi dan Siska. Akhir-akhir ini Budi terlihat agak lain daripada biasanya. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan pada diri Siska. Apakah Budi ini memiliki hubungan dengan wanita lain selain Siska? Akhirnya terungkaplah pada suatu hari Siska ini membaca sebuah chat dari HP-nya Budi. Dan chat itu pun berisi hal yang sangat mencengangkan. Di situ berisi bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Budi kapan ia akan menceraikan si Siska. Nah, hal ini pun pasti membuat si Siska, yaitu istri sahnya si Budi, langsung emosi membaca pesan dari wanita tersebut. Wanita ini tidak dikenal, namun Siska pandai untuk menyamarkan dirinya. Ia pun kembali membalas pesan dari wanita tersebut, dan Siska membalas pesan itu dan mengaku sebagai suaminya, yaitu si Budi. Akhirnya Siska pun membalas pesan dari wanita tersebut. Siska mengajak perempuan itu, misalnya kita inisialkan dengan nama Jenny. Nah, si Jenny diajak oleh si Siska untuk ketemuan, untuk buka bersama. Dengan ajakan si Siska, Jenny pun akhirnya mau karena ia menduga bahwa yang membalas pesan tersebut adalah si Budi. Tanpa berpikir panjang, si Jenny langsung mempersiapkan waktu dan juga tempatnya di mana mereka akan buka bersama. Karena si Siska ini adalah motifnya cemburu, bukan untuk buka bersama, maka ia pun sudah merencanakan ataupun meniatkan untuk membunuh si selingkuhan suaminya ini. Akhirnya Siska pun mempersiapkan beberapa alat seperti kunci Inggris, pisau dapur, dan beberapa peralatan lainnya seperti baju ganti untuk nanti menghilangkan jejak ketika ia selesai melakukan aksinya. Siska pun akhirnya menuju ke tempat yang telah dijanjikan. Di sana juga ada Jenny. Tanpa berpikir panjang, di situ Siska mengaku sebagai keponakannya Budi, yaitu keponakan dari suaminya. Tanpa menaruh curiga, Siska pun percaya. Akhirnya disitulah terjadi tindakan pembunuhan hingga menewaskan si Jenny. Beberapa hari pun berlalu dan Jenny pun tidak kunjung pulang. Yang awalnya ia pamit dengan keluarganya untuk pergi buka bersama, namun hingga hari ini tidak ada kabarnya. Akhirnya pihak keluarga pun merasa ada yang janggal dengan kepergian si Jenny. Pihak keluarga pun memutuskan untuk melapor kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, pihak kepolisian pun segera mencari keberadaan si Jenny dan dilakukanlah penyelidikan. Dan terungkaplah bahwa ternyata pelakunya adalah si Siska. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Siska pun mengaku ataupun memberikan keterangan mengapa ia sampai menghabisi nyawanya si Jenny. Ia mengatakan bahwa ia terbakar api cemburu karena suami yang ia cintai, yaitu suami sahnya yang bernama Budi, melakukan perselingkuhan dengan si Jenny. Dengan gelap mata, akhirnya ia pun merencanakan untuk membunuh selingkuhan suaminya itu. Nahas bagi si Jenny ketika ia mengirimkan pesan kepada si Budi, namun malah terbaca oleh si Siska. Yang berawal dari situ, ia pun sudah dalam keadaan tidak aman. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini adalah
ketika seseorang sudah pada tingkat kecemburuan yang udah menghilangkan akal sehat, maka seseorang akan bertindak sesuai dengan hawa nafsu ataupun keinginan dan hasrat yang lebih jahat lagi, yang akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dan berakibat kepada dirinya sendiri. Dalam kasus ini, si Siska dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Ketika kita melihat bahwa tindakan Siska ini adalah tindakan yang mungkin bisa dianggap berlebihan, karena ya kita tahu bahwa suami si Siska ini adalah salah dalam kasus ini. Namun si Siska harusnya lebih bijak menanggapi bagaimana seharusnya ia bertindak. Apakah itu dilaporkan ke polisi ataupun dibicarakan dengan baik-baik. Mengingat bahwa ketika kita sudah memiliki kecemburuan, maka logika kita akan tertutup dan kita tidak akan bisa berpikir secara jernih. Nah, semoga bagi suami-suami dan istri-istri di luar sana, hubungan keluarganya tetap harmonis sampai kapanpun. Walaupun ada permasalahan, bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka bawalah ke pengadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pihak dari si suami maupun pihak dari si istri. Nah, mungkin cukup sampai di sini video kali ini, dan terima kasih bagi kamu yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta like-nya. Dan juga kalau ada saran serta kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan see you on the next video.